Bayangkan ada sebuah buku yang bisa menentukan hidup mati kekaisaran terkuat di dunia. Buku yang isinya begitu berbahaya, sampai-sampai para kaisar memilih membakarnya daripada rahasianya terbongkar. Inilah Sibylline Books, kitab ramalan legendaris yang mengubah jalannya sejarah Romawi, memengaruhi kelahiran kekristenan, dan menyimpan kode-kode yang hingga kini tak sepenuhnya terpecahkan. Siapkan dirimu, karena kita akan menyelami lorong waktu untuk mengungkap rahasia terlarang yang ditutupi selama 2000 tahun lamanya. Bagian 1. Asal-usul misterius. Semua berawal dari seorang wanita misterius, Sibyl of Cumae. Legenda mengatakan ia adalah peramal setengah dewa yang hidup di gua gelap dekat Napoli. Suaranya dipercaya sebagai penyampai pesan dari para dewa. Sibyl adalah peramal wanita yang diyakini sebagai perantara dewa Apollo. Ia tinggal di gua gelap dekat Cumae, Italia Selatan, dan kemampuannya meramal masa depan dianggap sebagai anugerah sekaligus kutukan. Menurut legenda, Sibyl hidup selama berabad-abad, tetapi tubuhnya semakin menua dan rapuh seiring waktu. Itu semua adalah simbol harga yang harus dibayar untuk pengetahuan abadi yang dia miliki. Dialog legendaris antara Sibyl dan Tarquinius. Ketika Sibyl tiba di Roma dengan membawa 9 gulungan naskah, Raja Tarquinius Superbus yang dikenal sombong dan skeptis menolak tawaran itu. Berikut rekonstruksi percakapan mereka berdasarkan catatan Dionysius Halicarnassus, Roman Antiquities, buku 4. Sibyl. Wahai Raja, aku membawa nasib Roma. 9 gulungan ini berisi ramalan dewa Apollo. Harganya 900 keping emas. Tarquinius tertawa. Perempuan gila. Siapa yang mau membayar emas sebanyak itu untuk gulungan coretan yang tak jelas? Sibyl lalu melemparkan 3 gulungan ke api tanpa ragu, lalu berkata, 6 gulungan tersisa. Harganya tetap 900 emas. Tarquinius semakin mengejek, dan Sibyl pun membakar kembali 3 gulungan lagi, hingga tersisa 3 gulungan dengan harga yang sama. Sibyl berkata, Raja yang bodoh, ramalan ini adalah satu-satunya harapan Roma saat kegelapan tiba. Jika kau tetap menolak, aku akan membakar semuanya. Tarquinius, yang mulai terpengaruh oleh keseriusan Sibyl, akhirnya setuju membeli 3 gulungan terakhir dengan harga 9 gulungan, yaitu 900 keping emas. Fakta arkeologis. Lokasi Gua Sibyl di Cumae ditemukan tahun 1932 dengan prasasti Yunani bertuliskan, "Di sini suara dewa berbicara." Naskah asli ditulis dalam bahasa Yunani kuno menggunakan heksameter puitis, format yang sama dengan puisi Homer. Lantas, apa yang ada dalam ramalan itu hingga Raja Tarquinius rela membayar mahal? Bagian 2. Kekuatan di balik tahta. Sibylline Books disimpan di kuil Jupiter, Optimus Maximus, tempat tersuci di Roma. Hanya segelintir orang yang boleh membacanya, 15 imam elit bernama Quindecimviri Sacris Faciundis. Contoh kasus pengaruh buku ini. Dalam Perang Punisia II, 216 SM, setelah kekalahan telak di pertempuran Cannae, Imam Kuil memutuskan untuk melakukan musyawarah terkait buku ini. Maka, kesepakatan didapat bahwa Roma harus mengadopsi kultus Cibele,
penyembah Dewi Ibu dari Anatolia. Hasilnya setelah saran pada buku itu diikuti, Kartago akhirnya jatuh dan Roma jadi penguasa Mediterania. 2. Pembunuhan Julius Caesar 44 SM. Ada ramalan tentang kematian pemimpin besar oleh 23 tikaman. Ramalan ini dianggap merujuk pada Caesar. Tapi, para konspirator mengabaikannya, dan akhirnya Julius Caesar, diktator Romawi, dibunuh pada Ides of March, 15 Maret 44 SM, oleh sekelompok senator selama sesi senat di Curia of Pompey. Mekanisme ramalan. Ramalan tidak langsung jelas. Contoh, bencana datang dari timur, tapi Roma akan bangkit dari abu. Dipercaya merujuk kebakaran Roma tahun 64 M dan kebangkitan Nero. Untuk memecahkan kode, Imam Kuil melakukan ritual rumit, menyembelih domba jantan, memantrai ususnya, dan mencocokkan dengan teks Sibyl. Tapi ini bukan sekadar tahayul. Dr. Mary Beard, Profesor Cambridge, berkata, Sibylline Books adalah alat politik, cara elit Romawi mengontrol kepanikan massa dan legitimasi kekuasaan. Bagian 3. Kehancuran dan konspirasi. Tahun 83 sebelum Masehi, nasib Sibylline Books berubah. Terjadi kebakaran hebat menghanguskan kuil Jupiter. Gulungan asli ke-6 itu lenyap, tapi Roma tak menyerah. Mereka mengumpulkan ulang ramalan dari sisa naskah yang terselamatkan dari orakel Sibyl lain di Eritrea, Samos, dan Afrika, dan disisipkan tambahan baru untuk menyesuaikan dengan zaman. Versi kedua ini disimpan di kuil Apollo Palatinus, tapi nasibnya sama tragis. Pada tahun 405 Masehi, Jenderal Romawi Stilicho membakarnya karena dianggap terlalu pagan. Gereja Kristen awal menghancurkan fragmen sisanya. Mereka takut pengaruh Sibyl menyaingi Alkitab. Bagaimana menurutmu? Apakah tidak aneh sebuah kitab yang diklaim suci dan benar, tapi takut tersaingi oleh ajaran pagan? Komen di bawah. Pada tahun 2021, arkeolog Italia menemukan ruang rahasia di bawah Forum Romanum. Tapi pemerintah menutup akses dengan alasan stabilitas struktur. Apa yang mereka takutkan? Mungkinkah ramalan Sibyl masih relevan? Bagian 4. Pengaruh pada kekristenan dan budaya pop. Meski dihancurkan, pengaruh paganisme Sibylline Books tetap mempengaruhi Alkitab. Contohnya, 1. Virgil's Fourth Eclogue, tahun 40 sebelum Masehi. Puisi ini meramalkan kelahiran anak dewa yang membawa perdamaian. Umat Kristen awal mengklaim ini nubuat kelahiran Yesus. 2. Kaisar Augustus. Dia memakai ramalan Sibyl untuk klaim diri sebagai penyelamat yang dinubuatkan. 3. Seni Renaissance. Michelangelo melukis Sibyl of Cumae di Kapel Sistina sebagai simbol kebijaksanaan kuno. Ada teori bahwa Vatikan menyimpan salinan rahasia Sibylline Books di arsip bawah tanah. Fakta mengejutkan, Dies Irae, lagu Gregorian tentang kiamat, terinspirasi langsung dari ramalan Sibyl. Tapi pertanyaannya tetap, apa isi sebenarnya dari buku yang mampu menggoyang takhta dan altar ini? Sobat Astralizer, Sibylline Books mengajarkan kita satu hal, bahwa sejarah ditulis oleh mereka yang menguasai narasi. Ramalan, mitos, dan ritual hanyalah alat untuk mengukir takdir. Tapi, di tapak astral, kita selalu percaya bahwa setiap kebenaran yang ditutupi suatu hari akan terkuak juga. Mohon kesudiannya, subscribe kami. Mari sama-sama membongkar misteri berikutnya. Serta jangan lupa untuk di-share, like video ini untuk dukung kami mengungkap sejarah yang disembunyikan. Dan ingat Sobat Tapak Astral, masa depan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan.